Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, Ibu Dr. Hajah Siti Masroyah Zamas, yang kami takzimi Pengasuh Pondok Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Zamas, yang kami takzimi Kepala Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, Bapak Ahmad Harisuddin Zamas, yang terhormat Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Asrarul Ni'am Soleh MA, yang kami hormati seluruh panitia dan peserta workshop Santri Trainer tahun 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara workshop Santri Trainer tahun 2022 di Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang. Salawat beriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara pembukaan workshop Santri Trainer tahun 2022 dengan tema mewujudkan santri yang inovatif dan profesional di Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, Senin 26 Desember tahun 2022 dengan tertib acara: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Laporan Ketua Panitia, 5. Sambutan pengasuh Pondok Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, 7. Sambutan Deputi Bidang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8 doa, 9 penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Muhajir. Kepada beliau disilakan. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Arman Asri Sarjana Sosial kepada beliau di sini. Yang kami muliakan Ibu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, Ibu Siti Masrul Jamas, yang kami muliakan dan kami tak izini Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Ahmad Jamas, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Talang Padang, Ahmad Hazim Jamas, yang kami hormati Deputi Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang terhormat para hadirin beserta panitia beserta workshop Santri Planner tahun 2022. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama ini dengan segala walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai Ketua Panitia melaporkan kegiatan workshop Santri Trainer tahun 2022 dengan tema mewujudkan santri yang inovatif dan perpustakaan pesantren Nahdlatul Ulama Talang Padang. Yang pertama, sumber dana kegiatan workshop Santri Trainer tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Yang kedua, jumlah peserta sebanyak 50 peserta, laki-laki 16 dan perempuannya 30. Kegiatan workshop Santri Trainer tahun 2022 berlangsung selama 3 hari, terhitung dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 28 Desember 2022. Demikian yang dapat saya laporkan. Semoga acara workshop Santri Trainer tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya yaitu sambutan pengasuh Pondok Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang, kepada yang kami takzimi Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Zamas di sini. Kalau di Talang Padang, mudah-mudahan kita tidak akan tahu bersaing dengan santri-santri lainnya. Pada seluruh peserta saya sampaikan selamat mengikuti workshop Santri Trainer
segenap keluarga besar Pesantren Modern Nahdlatul Ulama mengaturkan terima kasih atas suatu kepercayaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kita semua untuk dapat melaksanakan workshop ini. Namun kita tetap berharap dari Menteri Pemuda Olahraga ini akan mengusahakan ada follow up-nya, ada tindak lanjut dari workshop ini. Kadang-kadang setelah selesai workshop keluhannya muncul, ini mau buka lapangan pekerjaan nggak punya modal. Nah, ini Menpora harus tanggung jawab ini. Jangan orang dididik tapi tidak dimodalin. Makanya kita berharap nanti melalui saudara Dr. Asrul Niam menyampaikan ke Menpora harus ditindaklanjuti. Selesai adakan workshop, mau buka lapangan kerja harus dibantu permodalannya maupun skillnya, kemampuannya ini harus diawasi. Jangan hanya buat workshop, hanya sekedar menghabiskan anggaran, selesai itu wallahu a'lam. Nah, ini yang gak pas. Insya Allah nanti kalau saya ketemu dengan Pak Niam, saya akan sampaikan. Biasanya kalau kita rapat BWNU ketemu terus dengan Niam. Mendengarkan sambutan apa nanti beliau akan sekalian buka acara ini. Apa hanya sambutan? Ya, sambutan saja. Sementara ini saya akhiri dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad bin Zainal yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak secara bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Asrul Niam Soleh MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap dewan pengasuh dan juga panitia kegiatan pelatihan kewirausahaan berbasis pesantren Planner kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta rekan-rekan serta pesantren Planner yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, bertemu untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam mewujudkan fitrah kemanusiaan kita. Dan salah satu fitrah kemanusiaan itu adalah fitrah kewirausahaan. Pada hakikatnya kita terlahir memiliki fitrah kebaikan. Di samping fitrah kepemimpinan, sebagaimana yang itu kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, di samping fungsi kepemimpinan yang merupakan fitrah kemanusiaan kita, juga soal kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan ini juga diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW jauh sebelum baginda Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Beliau ditempa dengan jiwa kewirausahaan sejak usia 7 tahun. Bahkan pada saat beliau usia belasan tahun, beliau sudah terlibat proses ekspedisi
ekspor impor perjalanan luar negeri lebih dari 10 kali untuk kepentingan pengembangan jiwa kewirausahaan, mulai dari aspek peternakan, kemudian perdagangan di dalam negerinya, perdagangan luar negeri, sampai kemudian di usia matangnya, sampai usia pernikahan beliau di usia 25 tahun beliau menikah dengan mahar yang begitu besar untuk ukuran waktu itu dan juga untuk ukuran kita bisa bayangkan mahar yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah pada saat melangsungkan pernikahan itu adalah 100 unta terbaik. Unta waktu itu sebagai kendaraan, sebagai alat transportasi. Kalau hari ini bisa jadi analog dengan mobil kelas menengah, ada Alfa, Velfire, BMW dan sebagainya. Grade-nya bisa jadi kurang lebih 1 miliar satu kendaraan, dan itu 100 unta terbaik. Bisa 100 miliar terlalu separuh nih, harga 500 juta, bisa 50 miliar. Betapa Rasulullah SAW memberi perhatian terkait dengan aspek entrepreneurship, aspek jiwa kewirausahaan. Bukan hanya soal kepemilikan harta, tetapi soal komitmen membangun kemandirian di atas potensi minat bakat yang kita miliki. Karena pada hakikatnya kita terlahir memiliki minat bakat yang bersifat unik. Tetapi tidak semua orang yang punya minat dan bakat itu mengenali bakatnya, mengenali minatnya. Maka menjadi penting untuk kita kenali minat bakat kita dan kemudian kita latih, kita kembangkan, kita improve, kemudian kita aktualkan. Dan salah satu kunci di dalam komitmen membangun kewirausahaan itu adalah berani untuk memulai. Jangan berharap kita menjadi kewirausahaan kalau hanya berangan-angan. Kita kenali potensi kita berlatih, kita mulai. Dan insya Allah al-harakah barakah. Dengan adanya komitmen memulai, adanya pergerakan akan melahirkan keberkahan. Dan dengan keberkahan itu kemudian dalam Islam ada tanggung jawab sosial. Hal yang bersifat ekonomi tidak berhenti itu sebagai tujuan, tetapi itu sarana untuk meneguhkan kemanfaatan kita sebagai manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia sejauh mana kita memberikan manfaat secara lebih luas kepada sesama manusia. Dan itu juga diingatkan oleh para pendiri bangsa kita, para ulama kita. Salah satunya adalah Habibur Syekh Masyari. Sebelum beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama pada 1926, beliau memotivasi untuk mendirikan serikat di bidang kewirausahaan. 1918 beliau menginisiasi berdirinya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum saudara, kebangkitan kaum entrepreneur. Entrepreneurship menjadi fondasi untuk meneguhkan kemandirian kita sebagai bangsa, melahirkan hal yang bersifat ekonomis, dan lahirnya hal yang bersifat ekonomis di dalam kehidupan sosial kita berdampak kepada kesejahteraan dan juga kemanfaatan publik. Dengan data yang cukup mencapai suatu desa, maka kita bisa menegakkan salah satu pilar keagamaan yang penting, yaitu itabus zakat. Zakat tidak bisa tegak tanpa ada orang muslim yang memiliki kecukupan harta sampai satu nisab. Nah, ekonomi itu sebagai sasaran antara untuk menegakkan kesejahteraan publik, untuk menegakkan pilar-pilar keagamaan. Saya ucapkan selamat, ikuti secara serius kegiatan entrepreneur yang dimulai hari ini, dan
Kita semua berdoa, mudah-mudahan ini bagian dari aktivitas ibadah kita yang kemudian meneguhkan nilai kemanfaatan kita sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan bumi dan seisinya, untuk membangun kemandirian kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama, dan sebagai komunitas santri maju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Yusmas untuk membuka secara resmi acara workshop Santripreneur tahun 2022 dengan tema mewujudkan santri yang inovatif dan profesional di pesantren modern Nahdlatul Ulama Talang Padang. Kepada beliau disilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop santri benar tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Yusmas yang telah membuka acara workshop Santripreneur tahun 2022 secara resmi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Dr. Abbas Azhari. Kepada beliau disilakan. Menjadi inspirasi dan motivasi para pemuda untuk ikut serta dalam membangun ekonomi bangsa dengan berwira swasta. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin mu'amalatun shalihah biridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa taqdirana biha jami'al hajat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal barakati fil hayati wa qadara innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yastajabu laha. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir 'alaina kulla asir, yassir lana umurana ma'a rahati qulubina wa abdalina wa salamatu wa 'afiyati fid dunya
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, acara berikutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, marilah kita saksikan pemasangan tanggal peserta yang akan dipasangkan oleh Ibu Haja Siti Masroya Zamas dan Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Zamas. Kepada peserta yang telah ditunjuk untuk mewakili, kami undang untuk maju ke depan. Ibu Dr. Anda Haja Siti Masroya Zamas untuk memasangkan tanda peserta kepada peserta putri pada workshop sampai pada tahun 2022. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Zamas, kami minta untuk memasangkan tanda peserta kepada peserta putra workshop sampai pada tahun 2022. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada peserta dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah acara coffee break.